Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh balagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu ta'ala bihi al-ghummah hatta atahu min rabbih al-yaqin. Salawatu Rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah azza wa jalla, uhayikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada zuhur hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, dan juga kita baru saja melaksanakan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Indahnya karena hari ini kita melaksanakan dua kewajiban. Kewajiban beribadah puasa di bulan suci Ramadan dan kewajiban melaksanakan salat 5 waktu. Bapak Ibu sekalian, ketika kewajiban itu bertumpuk, maka semakin mustajab doa seseorang itu, karena akan ada amal soleh ditambah dengan amal soleh, dan menumpuknya ibadah itu yang diwajibkan adalah sesuatu yang sangat jarang. Menggabungkan antara zakat dengan salat 5 waktu. Orang-orang yang mengeluarkan zakat pada hari itu, ketika itu juga dia baru salat 5 waktu, maka doanya lebih mustajab dengan dibandingkan orang-orang yang hanya melaksanakan salat 5 waktu. Karena rumusnya setiap kebaikan itu memancing amal saleh, dan setiap kebaikan amal saleh itu memancing ijabah doa dari Allah. 3 orang yang terkurung dalam gua, salah satu contohnya dalam hadis Bukhari, yang setiap orangnya ketika terkurung dalam gua, batu besar menutupi gua, lalu kemudian setiap orang menyebutkan amal salehnya, setiap orang menyebutkan amalannya, lalu meminta pada Allah, lalu kemudian sedikit-sedikit batu itu terbuka. Orang pertama menyebutkan amalannya, orang kedua menyebutkan amalannya, orang ketiga menyebutkan amalannya. Nanti bisa dicari dalam hadis Bukhari karena hadisnya panjang. Lalu kemudian Allah mengangkat sedikit demi sedikit batu, hingga kemudian setiap mereka berdoa setelah menyebutkan amalannya. Dari sini para ulama sepakat bahwa setiap amal saleh yang bergabung dengan amal saleh yang lainnya akan mengundang jawaban dari doa-doa. Jadi setiap amal soleh digabungkan dengan amal soleh yang lainnya mengundang jawaban dari doa-doa. Hari ini kita berpuasa Ramadan, ditambah kemudian kita baru sholat 5 waktu. Kalau ada yang hari ini mengeluarkan zakat, ini yang wajibnya ya, belum ditambah dengan hari ini jika ada saja yang baru saja menafkahi anak yatim, atau memberikan beras atau sembako kepada para penghafal Al-Quran, atau apa saja amal soleh yang ditumpuk dengan amal soleh yang lainnya mengundang ijabah dari doa-doa. Ini yang penting kemudian kita ketahui, bahwa di bulan Ramadan ini banyak sekali potensi doa kita dikabulkan oleh Allah karena banyaknya amalan. Nah, terlebih kalau ada orang yang mampu berumroh atau berhaji nanti, berhaji ketika kemudian di bulan Zulhijjah dia berhaji, lalu kemudian dia sholat 5 waktu, itu jangan lewatkan kesempatan untuk berdoa. Begitu juga dengan yang orang-orang yang akan berumroh di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan Allah izinkan ya, insya Allah kami juga berangkat tanggal 19 ya, untuk itikaf di sana. Ini untuk mengejar itu, mengejar doa-doa yang bisa diijabah oleh Allah dengan banyaknya amal soleh yang kita bisa pendekatan pada Allah. Kalau Anda punya uang, Bapak Ibu sekalian, Anda punya harta, ya, lalu kemudian Anda belum berhaji, ya, menabunglah untuk berhaji. Lalu kemudian Anda belum berumroh, menabunglah untuk berumroh, karena di sana banyak spot-spot, ya, apa ya istilah spot-spot, tempat-tempat yang kalau Anda berdoa berbeda dengan Anda berdoa di tempat-tempat yang lain. Kata Rasulullah, ma baina al-hajaril aswad wa ma baina al-ka'bah, antara hajar aswad dan pintu Ka'bah, da'watul multazam, dinamakan dia doa-doa itu diiltizam, di atasnya istijabah, iltizam.
Ya, multazam Bapak Ibu sekalian antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari" di Madinah, itu tadi di Mekah. "Ma baina baiti wa minbari", antara rumahku, rumahnya Rasulullah yang sekarang ada kuburannya bersama Abu Bakar dan Umar, antara kuburanku dan mimbarku, mimbar, ada mimbar di Madinah itu dekat mihrab, raudun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Tidaklah seorang berdoa di sana kecuali Allah jawab doanya. Bapak Ibu sekalian, potensi doa banyak. Sayangnya kadang-kadang orang-orang tidak mengerti cara berdoa, tidak mengerti keadaan berdoa, tidak mengerti waktu berdoa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, semua yang duduk di depan saya hari ini, baik ikhwan maupun akhwat, laki maupun perempuan, punya hajat. Nggak mungkin ada manusia yang nggak punya hajat Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin ada manusia yang belum, nggak mungkin ada manusia yang sudah tercukupi semua kebutuhannya. Nggak mungkin. Karena Allah ketika mencukupi semua kebutuhan Anda, berarti ajal Anda sudah tiba. Ketika semua kebutuhan sudah terpenuhi, ketika semua rezeki sudah terpenuhi, maka berarti itu tandanya ajal seseorang sudah tiba Bapak Ibu sekalian. Ada seorang syekh kami ketika kami S2 di Sudan, majelis cerita tentang rezeki yang sudah terpenuhi. Berkata salah seorang jamaah ketika itu, orang Sudan asli, lalu dia bertanya, "Syekh, apakah Allah bisa memenuhi semua kebutuhan saya dan kebutuhan keluarga saya, memenuhi semua rezeki saya dalam satu waktu? Apa yang saya minta, apa yang saya hajatkan, apa yang istri saya minta, apa yang istri saya hajatkan, apa yang anak saya minta, apa yang anak saya hajatkan, bisa nggak, mampu nggak Allah memenuhinya dalam satu waktu?" Ini pertanyaannya unik. Apa jawaban Syekh? Kata Syekh, kalau kamu betul-betul mau, Allah mampu untuk melakukan itu. Tapi mohon maaf kata Syekh, kalau Allah sudah memenuhi itu tandanya ajalmu sudah tiba. Karena Bapak Ibu sekalian perhatikan rumusnya, tidak ada orang yang hidup kecuali pasti punya jatah rezeki. Berarti kalau jatah rezekinya sudah diambil semua, maka tidak ada lagi kehidupannya. Kata Allah dalam Az-Zariyat, perhatikan ayatnya ini penting ya, masalah rezeki. Saya yakin kita semua mencari rezeki kerja di sini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ini ayat tentang penciptaan. Lihat apa kata Allah tentang penciptaan. "Wa ma khalaqatul jinna wal ins." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Terus apa setelah Allah mengatakan tentang ibadah? Apa ayat setelahnya? Coba perhatikan ya. Ma uridu minhum. Ya, saya tidak mau di antara mereka, saya tidak butuh di antara mereka. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kan unik. Allah ketika mengatakan tidaklah saya ciptakan manusia, tidaklah saya ciptakan jin dulu, jin dan manusia, kecuali untuk beribadah padaku. Ma uridu minhum, saya tidak butuh dari mereka. Min rizqun, rizki. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Saya tidak butuh rezeki dari mereka, karena saya yang memberi rezeki. Ini coba kata Allah, yang beri rezeki saya tidak perlu apa-apa dari mereka. Tidak perlu ada persembahan-persembahan apa, tidak perlu. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Yang Allah anjurkan, yang Allah sarankan justru Anda berbagi kepada sesama manusia. Anda menolong hamba Allah yang lainnya. Adapun untuk Allah, Allah tidak butuh itu. Bukan seperti yang dilakukan orang-orang Arab jahiliyah terdahulu, menyembahkan koin-koinnya kepada patung-patung, koin-koin dinarnya kepada patung-patung. Dikatakan ini persembahan. Lalu akhirnya yang mengambil itu siapa? Yang mengambil itu rajanya. Dikatakan ada dewa ini, ada patung ini, patung ini. Lalu kemudian diletakkan sebuah tempat di depan patung itu. Lalu setiap orang yang ingin berdoa meletakkan koin-koin dinar. Dinar itu Pak, satu dinar 4,25 gram emas. Jadi kalau satu koin disumbangkan kali meki 1 gram emas hampir 1 juta. Kalau 4 gram berapa? Itu dia sumbangkan, baru dia berdoa.
Sebahagian agama lain masih menggunakan cara begini Bapak Ibu sekalian. Maka Allah menolak, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Dia nggak perlu kasih makan saya. Kasih makan apa bahasa Indonesia biasa kalau yang seperti Mbak Rara lakukan itu apa? Dia kasih apa? Sesajen. Itu ditegur oleh Allah, Pak. Kasih makanan. Anda bisa lihat kan adat-adat agama lain. Agama di Bali paling banyak, Pak. Ya. Saya kalau biasa tinggal di Bali, makanya saya request hotel tertentu. Saya tidak mau, ya. Saya diundang di Baitul Makmur, Masjid Muhammad, di Denpasar, terus ya pokoknya daerah-daerah Denpasar itu saya minta request hotel tertentu, hotel syariah, ada hotel syariah, lupakan namanya. Ya. Karena sisanya yang lain, la ilaha illallah. Ya. Pinggir jalan lihat babi, Pak. Pinggir jalan, subhanallah. Ya. Allah tidak mau Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu Anda kasih rezeki dan tidak perlu Anda kasih makanan. Allah tidak butuh. Karena Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, innallaha huwar razzaq. Hanya Allah yang maha memberi rezeki. Dzul quwwatil matin. Dzul quwwah, yang punya kekuatan, nggak perlu dibantu. Dia bisa kasih makan semua ikan di laut, Pak. Satu waktu berbagai jenis ikan, beda-beda makanannya. Bahkan ada ikan makan ikan. Bayangkan, ada ikan yang jadi rezeki ikan yang lain. Siapa yang ngatur, Pak? Allah. Ada burung yang jadi rezeki burung yang lain, Pak. Siapa yang ngatur? Allah. Ada burung rezekinya di laut. Saya waktu di Turki Bapak Ibu sekalian, di Selat Bosporus. Ketika itu saya habis konferensi Palestina bersama para ulama dari berbagai negara yang lainnya. Saya wakili Indonesia, ulama mudanya. Ketika itu setelah selesai kita lagi di Selat Bosporus, selesai konferensi di Pullman Hotel di Istanbul, kita diajak panitia ke Selat Bosporus. Setelah selesai ngobrol dan seterusnya, tukar pikiran, semuanya menyampaikan wacana dan seterusnya. Habis itu panitia mengatakan kita naik ke atas. Apa dibikin? Sore-sore ini menjelang maghrib. Kira-kira jam 4, jam 5 begitu. Dia katakan semua pegang roti. Saya bilang, loh kok pegang roti? Dipegang roti Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian panitia itu mengatakan diangkat seperti ini rotinya. Semua angkat begini. Cuman 3 menit setelahnya datang burung, Pak, dari berbagai arah. Mirip-mirip angsa tapi tidak tahu bukan angsa kayaknya. Karena terbangnya warnanya putih, patuknya agak panjang. Tiba-tiba itu burung datang ke tangan kita, ambil itu roti. Bayangkan, di laut ini, Selat Bosporus. Selat yang memisahkan antara benua Eropa dan benua Asia. Makanya Turki satu-satunya negara terletak di 2 benua Bapak Ibu sekalian. Ada sebagian Asianya, ada sebagian Eropanya. Selat Bosporus namanya. Itu burung, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan ketika kemudian sudah dimakan di tangan kita, panitia mengatakan, sekarang lemparkan. Hitungan ketiga dilempar. Wahid, isnain, salasa. Kita lempar. Itu burung Bapak Ibu sekalian. Ini kan roti jatuh di laut. Itu burung menyelam ke laut. Kata panitia, silahkan dilihat itu burung. Lihat. Di udara dia makan. Di laut dia makan. Jadi dia menyelam. Tidak lama keluar. Subhanallah. Rezekinya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jangankan Anda manusia. Burung saja Allah sudah atur rezekinya. Jangankan kita yang ruku sujud 5 kali sehari Bapak Ibu sekalian. Burung aja yang kadang-kadang dia di udara, rezekinya kadang-kadang di air. Siapa yang ngatur? Allah. Ya. Jangan jauh Pak, cicak. Siapa yang datangi dia? Cicak itu nggak bisa terbang Pak. Yang Anda tahu dan kita tahu, cicak itu makanannya nyamuk. Nyamuknya terbang. Tapi kenapa makanannya mendatangi cicaknya? Dulu ada perdebatan. Dengarkan, konsentrasi ya. Ini masalah rezeki penting, Pak. Nanti terakhir saya akan sebutkan amalan-amalan yang mengundang rezeki selain doa. Fokus ya. Ada perdebatan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Perdebatannya apa, Ustadz? Ya. Perdebatannya Imam Malik mengatakan, perhatikan, fokus Ki. Pernyataan Imam Malik, rezeki itu diusahakan atau tidak, kerja atau tidak, sudah dijatah Allah, pasti dapat. Siapa yang punya pernyataan ini? Imam Malik, Malik bin Anas. Siapa yang guru? Imam Malik tentunya.
Asy-Syafi'i masih 12 tahun dia belajar di Madinah, duduk di majelisnya Imam Malik. Ya. Tapi setelah dia jadi ulama, Imam Malik sudah jadi ulama, masing-masing punya pendapat yang berbeda. Perhatikan ini. Imam Malik, perhatikan ya. Menurut Imam Malik, rezeki itu kamu kerja, kamu tidur, ataupun kamu kerja atau tidak, sama, pasti ada rezekimu hari ini. Menurut Imam Malik bin Anas. Madhabnya Malikiyah, seperti di Sudan, tempat saya, beberapa negara di Arab, beberapa negara di Afrika, madhabnya mereka pakai Imam Malik. Kalau kita di Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Yaman, itu pakai Asy-Syafi'i. Syafi'i namanya dulu, bukan namanya dulu, nama aslinya Muhammad. Nama bapaknya Idris. Siapa nama asli Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris. Hafal-hafal Pak, aku tes habis ini. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik dikenal Imam Malik, Malik bin Anas. Nama mazhabnya Malikiyah, nama mazhabnya Syafi'i, Syafi'iyah. Perhatikan, menurut Imam Syafi'i, rezeki itu dikerjakan, diusahakan, dimaksimalkan. Harus ada pergerakan, harus ada usaha, baru dapat. Gak bisa berpangku tangan, maka rezeki harus dikerjakan, diusahakan. Karena Imam Syafi'i yang murid, dia datang dengan penuh adab. Dia katakan, wahai guru kami, saya masih sedikit belum menerima pendapat guru. Imam Syafi'i ini kan orang cerdas Pak. Saking cerdasnya dia tidak mau membiarkan satupun statementnya gurunya yang dia tidak bisa cerna. Makanya akhirnya Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berbeda dalam kunutnya. Imam Syafi'i kunut subuhnya itu setelah ruku dan dikeraskan suara. Doanya juga beda. Allahumma hdina fi man hadait. Jadi kalau dia berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, itu ketika setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Beda dengan Imam Malik. Jadi kalau saya sholat subuh di Sudan itu, ya, kalau yang imam orang Sudan itu mesti kunutnya kayak gini. Sebelum ruku, setelah selesai baca surah, setelah Al-Fatihah, rakaat kedua, sebelum ruku dia diam. Lama diamnya Pak, karena dia baca kunut. Doa kunutnya juga beda. Bayangkan, masalah kunut saja sudah beda mereka. Ya. Imam Syafi'i ini orang yang cerdas, jadi dia tidak mentah-mentah dia terima dari gurunya. Nah, jadi kunut tadi Imam Malik sebelum ruku, Imam Syafi'i setelah ruku. Imam Malik suaranya dalam hati, Imam Syafi'i dikeraskan. Doanya Imam Malik, Allahumma inni astakhiru bik. Doanya Imam Syafi'i, Allahumma hdina fi man hadait. Nah, ini contoh perbedaan mereka. Nah, yang kita ingin bahas adalah perbedaan mereka masalah rezeki. Imam Syafi'i datang, wahai guru, ada satu hal yang masih mengganjal di saya, yang saya belum bisa menerima ilmu dari antum. Antum itu guru kita. Kata Imam Malik, apa itu wahai muridku? Kata Imam Syafi'i, perbedaan kita memahami tentang kaidah rezeki. Bagaimana menurutmu kaidah rezeki? Kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, kaidah rezeki menurut saya, tidak mungkin ada yang dapat rezeki kecuali dia bekerja dan berusaha. Apa yang dia usahakan itu yang dia dapat. Diambillah ayat dalam Al-Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ayat dalam surah An-Najm ayat 39 dan 40, wa an laisa lil insani, tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan, wa anna sa'yahu sawfa yura, dan usahanya pasti dia akan lihat. Ar-Ra'd ayat 13, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ini kan dalil jelas Quran semua. Imam Malik menganggukkan kepala. Lalu Imam Malik mengatakan, tapi saya juga punya ayat. Kata Imam Malik, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata, ulat-ulat apa saja, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang tanggung rezekinya. Ayat yang tadi saya baca Az-Zariyat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha pemberi rezeki, yang Maha kuat untuk menanggung semua rezeki hambanya.
Berbedalah. Lalu kemudian kata Imam Malik, baik, kalau kamu wahai Syafi'i masih bersikeras dengan pendapatmu bahwa setiap rezeki harus diusahakan, harus dikerjakan, pulanglah dan buktikan pendapatmu. Kalau kamu sudah punya dalil yang lebih kuat, bukti yang lebih kuat, maka baliklah ke sini. Jadi disuruh apa sama Imam Malik? Pulanglah, buktikan pendapatmu bahwa rezeki itu diusahakan, dikerjakan, dicari. Kata Imam Syafi'i, baik wahai guru. Pulanglah ke rumah, dia berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku tanda-tanda supaya pendapatku yang benar bahwa orang tidak boleh berpangku tangan untuk menunggu rezekinya. Keesokan harinya, pagi, malamnya dia berdoa, betul, dikasih dia petunjuk sama Allah. Dia jalan, dia keluar, dia tidak tahu mau kemana. Dia cuma minta petunjuk dari Allah. Ketika dia berjalan, tiba-tiba dia melewati sebuah kebun kurma. Ada juga di dalam kebun kurma itu kebun anggur. Ya. Bercampurlah. Kemudian pemilik kebun ini melihat Syafi'i. Dia tidak kenal ini Syafi'i karena waktu itu Syafi'i masih muda, masih murid. Lalu dipanggillah Imam Syafi'i. Wahai anak muda, kemarilah. Baik Tuan, apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang ingin Anda perintahkan? Dia katakan, maukah kamu membantu pegawai-pegawai saya yang sedang kewalahan memanen kurma dan memanen anggur? Kamu pilih kebun mana yang kamu mau. Dia katakan, kalau begitu saya kebun anggur saja. Karena kalau kurma itu di Arab Pak sudah biasa. Yang agak sedikit lebih anggur. Ya, bayarannya lebih besar. Baik, silakan kamu kerja kebun anggur itu. Dari setiap kilo atau dari setiap timbangan, ya, belum ada kilogram dulu ya istilahnya, timbangan yang kamu dapatkan, maka ada jatah untukmu. Jadi panen dibayar dengan anggur itu juga. Anggur itu di Arab Pak zaman itu mahal. Dia buah yang ya sampai sekarang juga masih mahal toh. Ya, apa sih yang tidak mahal sekarang Pak? Minyak goreng aja mahal toh. Ya kira-kira begitu ya Pak ya. Akhirnya dalam hati Syafi'i bilang, inilah jawaban Allah dari doa-doaku. Pasti Imam Malik akan berpindah fatwa ke fatwaku. Artinya maksudnya dia mau buktikan bahwa Imam Malik salah gitu loh. Kalau mau dapat rezeki ya kerja. Ya, karena kalau Imam Syafi'i tidak kerja kebun anggur dia tidak dapat anggur. Anggur itu kan rezeki. Baik. Semangat Imam Syafi'i kerja Pak. Ya. Dia katakan dalam hatinya, baru kali ini aku akan mengalahkan guruku dalam pendapatnya. Sebelum-sebelumnya selalu mental Bapak Ibu sekalian. Setiap kali dia punya pendapat selalu kalah dengan gurunya Imam Malik. Ya, Imam Malik ini imam Darul Hijrah Bapak Ibu sekalian. Dialah yang menyebarkan Islam dengan keilmuannya di Madinah. Ya. Lalu kemudian dia datanglah dengan anggur. Selesai dia terima mijatahnya. Ini anggur untukmu kata tuan pemilik kebun itu. Ini nih anak muda, bawalah anggur ini. Dengan senang hati dia bawa itu anggur. Dia katakan saya akan ketemu Imam Malik. Tidak mau langsung pulang. Dia dengan penuh keyakinan. Karena dia bilang saya tadi malam berdoa, saya tahajud, saya minta petunjuk dan inilah petunjuk dari Allah. Datanglah Imam Syafi'i menemui Imam Malik. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia bilang Imam Syafi'i, wahai Imam, kali ini saya meminta maaf. Seyogyanya, seharusnya saat ini engkau wahai Imam menurunkan pendapatmu. Lalu Imam Malik dengan penuh heran, dia katakan, ada apa wahai Syafi'i? Mengapa engkau begitu yakin sehingga pendapatmu yang lebih benar? Dia katakan seperti yang Imam katakan, bahwa pulanglah dan buktikan. Hari ini saya buktikan, tadi malam saya doakan. Kata Imam Malik, apa yang kau buktikan? Dia katakan, Imam, saya berdoa pada Allah untuk membuktikan pendapat saya bahwa sesungguhnya semua rezeki itu harus diusahakan, harus dikerjakan, harus dimaksimalkan, baru kita dapat rezeki itu. Kata Imam Malik, apa yang Allah kasihkan petunjuk? Saya berjalan keluar rumah saya. Tiba-tiba kemudian di tengah perjalanan saya tidak tahu apa yang saya tuju, saya tidak tahu mau kemana, saya tidak tahu mau apa yang kerja. Saya cuma bilang sama Allah, ya Allah berikan aku petunjuk agar aku bisa membuktikan pada engkau wahai Imam. Lalu Imam Malik bertanya, apa yang terjadi? Kata Imam Syafi'i, saya dipanggil oleh salah seorang pemilik kebun tanpa pernah saya minta.
Lalu kemudian, lalu apa yang dia minta? Dia katakan dia meminta saya untuk bekerja pada kebun anggurnya. Dan dari setiap timbangan itu saya mendapatkan rezeki anggur jatah bagi saya. Lalu kemudian Imam Malik mengatakan, apakah kamu sudah mendapatkan anggurnya? Iya, saya sudah mendapatkan anggurnya wahai Imam. Dan hari ini saya sudah bagi dua anggurnya. Anggur untuk saya bawa pulang dan anggur untuk saya berikan pada imam. Dia terimalah. Imam Malik sudah menerima anggurnya. Ini imam. Imam Malik tersenyum, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian mengatakan pada Syafi'i, wahai anak muda, pendapatku juga benar. Mengerti Maki? Kata Imam Syafi'i, loh kenapa wahai imam? Ya. Saya dari pagi sampai sekarang hanya memurojaah Quran saya di sini. Saya tidak sedang mencari rezeki. Saya dari pagi hanya membaca kitab-kitab saya di sini. Saya tidak mencari rezeki. Dan bukankah dia kasih begini anggurnya? Dan bukankah anggur ini untukku? Kata Imam Syafi'i, iya. Bukankah anggur ini rezekiku? Kata Imam Syafi'i, iya. Dia cium tangannya Imam Syafi'i, dia peluk gurunya, lalu dia mengatakan, dia katakan, murid sebaik apapun, sepintar apapun, tidak akan pernah mengalahkan guru. Disitulah Imam Syafi'i membuat kaidah, murid sebaik apapun, sepintar apapun, mau dia doktor pak, mungkin guru SD kita cuma guru biasa, Anda tidak akan pernah lebih baik di sisi Allah dibandingkan guru. Karena tidak mungkin kita jadi seperti ini kecuali karena guru kita. Subhanallah. Ini kaidah rezeki yang ternyata subhanallah dua-duanya benar Bapak Ibu sekalian. Maka camkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Rezeki itu dua sumbernya. Sumber yang pertama, sumber yang datang dari Allah. Kamu usaha, kamu tidak. Kamu bangun tidur, kamu tidak. Itu sudah dijamin oleh Allah. Ini sumber pertama dulu. Bapak Ibu sekalian, siapa yang menyiapkan ASI pada setiap ibu-ibu yang sedang mengandung? Siapa yang menyiapkan ASInya? Andai dia tidak mengandung, apa keluar ASI? Tidak. Coba bayangkan. Belum lahir anak itu disiapkan ASInya. Bayangkan. Apa ada usaha dari anak kecil? Apa ada usaha sang anak dalam janin? Gak ada. Bayangkan. Ini kaidah yang pertama. Maka pendapat Imam Malik, menurut Imam Syafi'i setelah kemudian diajari oleh gurunya, menurut dia murid tidak akan pernah mengalahkan guru. Artinya Imam Syafi'i setuju, yang paling benar pendapatnya gurunya, baru kemudian pendapat dirinya. Supaya kita tidak bergeser tauhid kita. Perhatikan Bapak Ibu, supaya tidak bergeser kita punya tauhid, bahwa yang kasih rezeki itu Allah. Bukan kecerdasan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena kita sekolah sampai ke luar negeri, bukan. Yang ngasih rezeki itu Allah. Percaya nggak Pak? Ada teman saya ya, dari Mesir, Azhar Pak, pulang S3 ya. Kajian dia tafsir, mengkaji di mana-mana, mengajar di mana-mana. Tahu nggak sekarang rezekinya di mana Pak? Rezekinya di Kalimantan Selatan. Dari apa Pak? Batu bara. Sekarang dia dikasih jabatan general manager di salah satu perusahaan batu bara di Kalimantan Selatan. 10 tahun dia belajar Pak di Mesir sampai S3. Bayangkan, pulang urus batu bara. Wah, ini cerita nyata Pak. Kenapa dia bisa urus batu bara? Ceritanya dia ceramah. Suatu ketika dia ceramah di salah satu masjid di Pondok Indah. Ada jamaah owner batu bara yang ikut kajiannya. Setelah ikut kajiannya, owner batu bara ini bilang, Ustadz, bolehkah saya panggil ceramah di perusahaan saya? Oh boleh aja Pak, kita cocokkan waktu. Dipanggil ceramah, terbanglah dia ke Kalimantan Selatan, ceramah di perusahaan. Setelah dia ceramah, duduk di ruang pertemuan begitu dengan makan siang. Lalu ownernya bilang, Ustadz tuh kalau
ngajar, kajian, gajinya berapa? Ustadz bilang, wah saya nggak pernah ngitung Pak. Dia katakan, kira-kira berapa Ustadz? Ya untuk hidup di Jakarta mungkin kalau saya ngajar, kajian, maghrib, isya, subuh, kadang-kadang ada. Ya kadang-kadang juga ngajar di kampus. Ya, dia katakan ya mungkin 25 jutaan lah, 20 sampai 25 juta Pak. Ya, ini doktor Pak. Ya. Udah bilang gini, orang batubara, kalau saya kali 3 kali lipat, mau nggak Ustadz? 25 kali 3, 75 Pak. Goyang ini Ustadz. Goyang Pak, iyalah. Saya juga mau kalau begitu. Iya. Dia bilang, Ustadz, apa kerja saya Pak? Dia katakan, Ustadz, semua tim ahli saya sudah siap. Perusahaan ini saya tinggal pun sudah jadi Ustadz. Nggak perlu diawasi. Yang perlu diawasi Ustadz, SDM-nya. Nanti ada yang mencuri, ada yang ubah data, ada yang tidak takut sama Allah. Saya mau Ustadz yang jadi general manajernya. Saya gaji 3 kali lipat. Saya siapkan rumah mewah, isinya lengkap. Saya siapkan Ustadz berlibur setahun bisa 2-3 kali, terserah Ustadz. Saya siapkan rumah mewah, kendaraan mewah, general manager. Goyang Pak. Jadi apa tugas saya? Saya nggak ngerti batu bara Pak. Dia katakan, Ustadz, tugas Ustadz pembinaan SDM saya. Setiap subuh yang tinggal di dalam asrama, di dalam mes, Ustadz kasih kajian. Zuhur Ustadz kasih kajian. Asar Ustadz kasih kajian. Maghrib Ustadz kasih kajian. Kalau Ustadz lagi tidak ada waktu, tidak apa-apa Ustadz, ini tidak wajib. Tapi yang penting Ustadz melihat dan membina SDM saya. Ajar mereka ngaji, kenalkan mereka tauhid, kenalkan mereka sama Allah. Dalam hatinya orang ini mengatakan, ya, teman saya ini bilang, dia katakan, wah enak sekali, nggak kemana-mana. Di perusahaan, rumah, masjid, 75 juta guys. 3 kali lipat. Di Jakarta dia keliling-keliling, belum macetnya, belum apanya, itu pun belum jelas. Kadang-kadang bulan ini ada yang panggil, bulan depan belum tentu dipanggil lagi. Nggak jelas. Maka tidak perlu lama dia katakan, deal Pak, deal. Iyalah, saya juga kalau dikasih begitu deal. Ada yang mau tawari saya? Saya siap Ji Pak. Ya. Siapa tahu ada yang punya perusahaan batu bara ya. Subhanallah Bapak. Inilah rezeki. Ya. Lain dipelajari, lain didapat Pak. Ya. Ini yang paling fenomenal ini. Ya. Ada Haji Rusmin jamaah saya, atau istrinya Dr. Fika. Ya. Ini Dr. Fika yang ownernya Cokolisius. Kita tahu Ji Cokolisius Pak. Bolu Rampah, tahu Bolu Rampah? Pernah Ji lewat di Makassar tuh? Banyak Ji. Di sini nih ada di keluar pintu 2 Unhas, kiri ada Cokolisius. Bolu Rampah. Anda tahu nggak? Dr. Fika ini istrinya Haji Rusmin. Tahu nggak apa dia profesinya? Tahu? Siapa yang tahu? Ibu-ibu yang kenal nggak? Tahu nggak? Dia alumni apa? Yang ownernya Cokolisius, Bolu Rampah. Tahu Ji Bolu Rampah tuh? Cokolisius tahu Ji tuh? Tahu nggak dia alumni mana Pak? Tahu nggak? Dia alumni kedokteran gigi. Maka Dokter Fika ini nama lengkapnya DRG Fika siapa gitu saya lupa. Dokter gigi Pak. Untuk sampai dokter gigi itu perlu 4 tahun sarjana kedokteran gigi, kemudian ambil 2 tahun lagi koas jadi dokter gigi. Dan rezekinya Cokolisius, Bolu Rampah, anu manis-manis yang kasih rusak gigi. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Coba. Nggak buka praktek nih, nggak ada prakteknya. Yang ada cabang-cabangnya Mami, Cokolisius di mana-mana, Bolu Rampah di mana. Kalau dia tahu tentang rezeki Pak, nggak usah dia belajar itu kedokteran gigi. Ngapain kalau ujung-ujungnya mau kasih rusak giginya orang? Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Inilah yang namakan rezeki. Lain dikerja, lain didapat. Ada juga orang yang lurus-lurus, itu nak kerja, itu nak dapat. Ada Bapak Ibu sekalian. Seperti saya ngajar ya dapat ya. Tapi untungnya saya punya usaha-usaha yang lain. Ada butik ya di Hertasning, ada sekolah, ada warkop saya, coffee shop saya di Waduk, ya, ada aja Bapak Ibu sekalian. Nah,
Sekarang intinya menggabungkan keduanya gimana Ustaz? Perhatikan ya, ada 3 amalan saya titip Pak, bawa pulang ini amalan. Supaya tauhid tetap jalan, percaya bahwa ada itu rezeki Pak, kadang-kadang tidak diminta, tidak dikerja, datang. Pernah nggak dikirimi es buah sama tetangga? Pernah nggak dikirimi pisang goreng? Pernah nggak tiba-tiba ada teman kasih coklat, kasih apa? Itu semua rezeki yang kadang-kadang Anda tidak perlu doakan, tidak perlu minta, tidak perlu usahakan, datang sendiri. Ada memang juga rezeki yang kayak Anda mungkin pegawai negeri, ya, BPFK, ada gajinya bulanan atau harian? Bulanan bulanan. Ya. Nggak pernah terlambat, enggak alhamdulillah. BPFK ditunggu setiap tanggal 3, nah, itu berarti rezeki yang diusahakan. Tapi mohon maaf, kalau dari segi tingkatan rezeki yang harus kita yakini dulu, ini yang pertama, yang tidak diusahakan. Baru yang diusahakan. Karena sebelum kita lahir saja sudah ada rezeki, sudah dicatatkan rezeki kita. Dan ingat, orang-orang yang nanti sempurna rezekinya baru dia mati. Nah itu tadi ada cerita tadi yang di Sudan itu, tadi saya lupa cerita. Yang syekh itu waktu saya majelis S2, dia bilang apa? Ada seorang yang jatuh ke sumur. Ketika dia di padang pasir, dia lihat sumur, dia semangat sekali ambil. Saking semangatnya ketika dia angkat, terlalu berat. Akhirnya dia yang jatuh ke sumur. Kemudian dia minta tolong. Ya, dia masih bisa selamat di sumur itu. Dia masih minta tolong. Said nih. Lalu kemudian datang orang yang lewat. Setelah orang itu lewat, mau ambil air juga karena dia lihat ada orang, maka dia tolong. Dikasihlah kemudian batang-batang pohon kurma yang digabung, yang diikat-ikat, lalu dikasih ke bawah ke sumur itu. Orang itu naik pelan-pelan pakai batang pohon kurma. Sampai selamatlah orang itu. Lalu karena orang yang musafir ini bawa air minum, diberikan kepada orang itu. Minumlah orang yang tadi jatuh ke sumur ini. Lewat siapa? Lewat musafir yang menolong dia. Setelah musafir ini mengambil air dari sumur, dia pergi. Lalu orang yang tadi jatuh di sumur ini, yang sudah minum dari minumannya orang yang musafir ini, tidur. Pas dia tidur, Bapak Ibu sekalian, dia bangun. Dia bilang, haus kak lagi. Dia ambil lagi air, Bapak Ibu sekalian. Sama kejadiannya. Mungkin terlalu semangat, olengi juga baru bangun tidur, jatuh lagi. Tapi yang kedua, kata Syekh, ketika dia jatuh, kepalanya duluan, lalu kemudian dia meninggal di sumur itu. Apa hikmahnya? Syekh mengatakan pada kita yang hadir, apa hikmahnya? Angkat tangan teman saya satu orang dari Ghana, lalu kemudian dia mengatakan, hikmahnya ya hati-hati gitu loh. Kalau ambil air ya hati-hati gitu. Sembaran tong ya. Ada yang hikmahnya, dia bilang hikmahnya ya jangan terlalu nafsu. Kalau kemudian mau minum harus pelan-pelan. Ada yang mengatakan hikmahnya baca bismillah dulu. Ada hikmahnya mungkin dia lupa baca doa. Kata Syekh, ada yang juga dapat hikmahnya rezekinya dibawa orang. Betul juga, rezekinya dibawa orang, karena yang dia mau ambil air sumur, tapi yang dia minum air yang dibawa orang musafir. Ya, saya kira itu paling benar. Ya. Lalu kemudian Syekh masih bertanya, siapa yang bisa jawab? Yang lebih benar lagi. Semua diam, tidak ada yang bisa jawab. Ya, karena menurut saya juga itu rezekinya dibawa orang. Ya, karena dia mau cari air, ambil air di sumur untuk minum. Bukan itu yang dia minum justru yang dibawa orang. Kata Syekh, semua jawabannya ya mendekati benar, tapi ada yang paling benar. Apa kata Syekh? Orang ini jatuh 2 kali. Apa beda dia jatuh yang pertama dengan jatuh yang kedua? Yang menjawab teman saya dari Somalia, kalau saya tidak salah itu. Ya, Somalia dia. Dia bilang begini. Dia katakan, Syekh, jatuh pertama kaki duluan, jatuh kedua kepala duluan. Dia katakan bukan. Yang menjadi perbedaan, jatuh pertama rezekinya belum sempurna, masih di perjalanan itu rezekinya yang dibawa oleh orang itu. Kan setiap kita sudah dicatat rezeki kita, maka belum sempurna rezekinya, lagi di perjalanan rezekinya.
Setelah bangun tidur, setelah dia jatuh ditolong, minum rezeki itu, sempurna rezekinya. Maka ketika rezekinya sudah sempurna, tidurlah dia, dikasih tidur oleh Allah. Bangun, rezekinya sudah tidak ada. Ketika dia mau ambil lagi, jatuh, meninggal. Maka kata Syekh, hikmah dari pelajaran ini, beliau ingin mengatakan, Syekh mengatakan, saya ingin memberitahukan pada kalian bahwa tidak mungkin ada yang meninggalkan dunia ini kecuali Allah sudah menepati janjinya. Apa janji Allah? Menyempurnakan rezeki. Kalian mau sholat tidak, Allah sempurnakan. Kalian mau ibadah tidak, Allah sempurnakan. Mau puasa mau tidak, pasti ada tetap rezekimu. Coba yang buka siang-siang hari minum, nanti buka puasa ada itu rezekinya. Tidak usah jauh-jauh, orang-orang kafir pak, ya, non muslim, berapa banyak yang tidak sujud pada Allah dikasih rezeki. Karena memang tugas Allah memberi rezeki dan ingat, menyempurnakannya. Memberi rezeki dan menyempurnakan. Nah sekarang apa 3 amalan untuk menggabungkan 2 hal ini? Tauhid bahwa Allah membagi rezeki dan usaha kita supaya tidak tertukar-tukar dan supaya berkah. Satu Bapak Ibu sekalian, rezeki itu dipancing dengan apa? Satu, merasa bahwa yang memberi rezeki hanya Allah. Olah hati. Jadi tentang rezeki itu tentang hati Bapak Ibu sekalian. Keyakinan bahwa hanya Allah yang memberi rezeki. Keyakinan bahwa ketika Anda dapat uang lebih, hanya Allah yang beri rezeki. Ini yang paling mahal Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang percaya, iya. Geser-geser kita sedikit, ada orang mau sholat, tapi maju-maju ke sedikit ya. Ya. Amalan pertama Bapak Ibu sekalian, ini kalau mau berkah rezeki kita dan banyak rezeki kita dari arah yang tidak diduga-duga, olah hati kita. Setiap kali kita mendapatkan rezeki Bapak Ibu sekalian, misalnya habis kerja di BPFK atau di apa yang di sebelah ini, Anda ketika terima uang katakan bahwa ini rezeki dari Allah, bukan dari saya, bukan karena usaha saya, bukan karena kerja saya. Katakan dari Allah. Ini menggabungkan antara usaha dengan keyakinan kita. Makanya dalam persoalan rezeki itu Allah selalu ingatkan tentang mengolah hati. Sebagaimana Korun dulu khianat. Ketika kemudian diberi rezeki dia mengatakan ini dari ilmu yang saya punya. Makanya akhirnya ditenggelamkan ke dalam tanah. Jadi mengolah hati. Amalan yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini juga agak sedikit unik masalah rezeki ini. Ketika kemudian kita mau rezeki kita berkah dan datang dari arah yang tidak diduga-duga, ya, ada yang dinamakan, pernah dengar istilah tawakal? Pernah kita dengar? Ayatnya At-Tolak Pak, nanti buka sendiri juz ke-28, posisinya dalam Quran sebelah kiri, baris-baris ke-6 kira-kira. Anda buka di situ At-Tolak, ada ayat Allah begini. Perhatikan, ini banyak sekali orang tidak paham ini. Apa itu tawakal Ustadz? Berserah diri. Oh salah, nggak bisa tawakal itu dikategorikan berserah diri, nggak bisa. Ini tawakal adalah bahasa agama, sama syukur. Apa itu syukur? Orang bilang syukur itu ya, apa bahasa terjemahan syukur? Nggak bisa diterjemahkan Pak. Syukur itu ya menyerahkan semua nikmat itu kembali pada Allah dengan amal soleh, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Nggak bisa diterjemahkan. Tawakal nggak bisa diterjemahkan berserah diri, nggak bisa. Tawakal itu berserah diri kepada Allah secara totalitas setelah beribadah total, setelah bekerja total, ditambah dengan doa yang total. Jadi tawakal adalah gabungan dari ibadah maksimal, doa maksimal, kerja maksimal. Namanya tawakal. Ini banyak orang nggak paham. Apa itu tawakal? Berserah diri sama Allah, melebihi penyerahan diri biasa. Berserah diri dengan tawakal. 3, ibadahnya maksimal. Jadi perbaiki ibadah. Kedua, doanya maksimal, perbaiki doa. Ustadz, gaji saya 5 juta, dikurangi kontrakan, uang rumah dan seterusnya. Yang bersih-bersih bisa saya tabung cuma 1 juta Ustadz. Saya punya anak untuk sekolah, biaya sekolah. Gaji saya 5 juta, cuma 1 juta. Itu pun 1 juta kadang-kadang pakai sesuatu yang di luar pikiran kita. Uang belanja istri, bahan pokok naik. Maka susah Ustadz nabung. Tapi saya mau haji Ustadz, saya mau haji. Haji sekarang kalau reguler tunggu 29 tahun Pak. Kalau daftar Makassar 35 juta daftarnya, biayanya 29 tahun. Ustadz kayaknya tidak mungkin, usia saya sudah 50 tahun. Bagaimana caranya bisa ONH plus 300 juta langsung berangkat. Sedangkan uang saya cuma. Ini ada istilah tawakal Bapak Ibu sekalian. Serahkan sama Allah. Dalam tanda kutip ibadah maksimal, dalam tanda kutip doa maksimal. Karena kata Allah, wa may yatawakkal
yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal sama Allah, Allah yang cukupkan semua hajatnya. Jadi salah Pak, kalau ada orang pikiran akalnya mengalahkan tauhid hatinya. Dia bilang, tidak mungkin mak haji ini 1 juta haji ini kodong bisa ditabung, sedangkan uang haji berapa? Jangan Bapak Ibu sekalian, tetap ikhtiar, tetap ibadah maksimal, tetap berdoa maksimal, karena Anda masih mungkin haji atas izin Allah. Saya haji 2015 Pak, demi Allah tidak ada uangku. Ya. Saya cuma ikut tes Pak. Saingan saya S3 semua, kakak kelas saya di Sudan. Saya baru selesai S1 Pak. Daftar, saya doa sama Allah, saya ikhtiar, saya bismillah ya Allah mau ke haji. Lulus, cuma 14 orang dari 330 orang yang daftar dari Sudan Bapak Ibu sekalian. 14 orang yang berangkat, saya salah satunya. Saya kalahkan itu senior-senior saya semua. Ada ujian lisan, ada ujian tulisnya. Itu namanya rezeki Pak. Bapak saya, ya bukan untuk sombong Bapak Ibu sekalian ya. Bapak saya ini direktur Pak di Politeknik. Ini Politeknik. Ya, bapak saya profesor Pak, Prof Ansar namanya. Sampai sekarang masih direktur. Bapak saya Pak sudah profesor, dari dulu dia pejabat. Iya, Pernami Asdir 1, Asdir 2, BAAK, kepala jurusan, sudah semua narasa bapakku di sini Politeknik. Sampai sekarang belum haji Pak. Kemarin sebenarnya bapak itu berangkat 2020 haji. Tapi apa? Covid. Iya, kalau mudah-mudahan buka ini 2022 ini baru bisa berangkat bapak. Bayangkan, saya 2015 enggak ada uangku, mahasiswa Kak. Haji Mekah. Bapak saya uangnya ada, jabatannya ada, belum haji. Makanya bapak waktu saya haji menangis bapak. Dia bilang, "Bapak ya Allah, kau masih mahasiswa, kau sudah lambung saya bateku menabung enggak cukup-cukup." Itulah yang dinamakan doa Bapak Ibu sekalian. Ikhtiar. Tidak ada yang tahu rezeki Bapak Ibu sekalian. Inilah ilmu, namanya ilmu tawakal. Jadi pertama, rezeki itu ilmu hati, kelola hati baik-baik. Kedua, ilmu tawakal. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian terakhir, ilmu tentang sedekah. Pasti itu ya. Tidak ada rezeki. Ibadah itu Pak selalu berkaitan dengan ibadah yang lainnya. Kalau saya cari sedekah, yang 3, sedekah untuk masjid 1, sedekah untuk pembangunan Al-Quran, rumah-rumah tahfiz Al-Quran 2, yang ketiga sedekah untuk anak-anak yatim. Ini sedekah terbaik Bapak Ibu sekalian. Masjid pasti dipakai sholat. Semua orang yang sholat di masjid itu akan kita dapat pahalanya. 2, rumah Quran pasti dipakai membaca Quran. Semua orang yang ngaji di situ pasti dapat pahalanya. Yang ketiga, anak yatim, karena Rasulullah mengatakan, "Ana wa kafil yatimi kahataini fil jannah." Saya dan pengasuh anak yatim begini di surga. Ini hadis Bukhari. Begini itu antara jari tengah dan jari telunjuk, dekat sekali. Ini yang mengundang rezeki. Ini poin ketiga. Jadi poin pertama olah hati, poin kedua tawakal, poin ketiga kalau mau rezekinya berkah dan banyak rezeki dari arah yang tidak duga-duga, itu sedekah. Memang tidak bisa Pak, tidak ada tawar-menawar masalah sedekah ini. Maka pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian, kebetulan juga ada ruang ngaji yang kemudian mau dibangun oleh, bukan mau dibangun, sedang dibangun oleh anak-anak muda binaan kami di Project Dakwah. Ini ada kodong anak-anak mudanya, silakan dibagi Eca. Yang mau Pak, ini cuma 84.000 satu orang. Ini sudah 34 juta kemarin terkumpul dana. Kalau ada yang mau titip, nanti kalau mau cek ada di Instagram saya atau di YouTube, atau bisa cek di Waduk langsung. Pembangunan ruang ngajinya anak muda. Saya bikinkan ruang ngaji di atas kantor saya. Kebetulan ada lahan kosong, bukan atas kantor, atas coffee shop saya. Bagi Cak. Ada coffee shop saya. Ada lahannya kosong di atas lantai 2. Saya bikinkan mereka ruang ngaji. Targetnya insya Allah setelah Lebaran ini selesai. Misalnya saya undang Pak Dani Pamanto, Pak Wali Kota untuk isi, untuk resmikan. Nanti rumusnya begini Pak, saya sediakan wifi, saya sediakan guru dari habis subuh sampai maghrib. Setiap ojek-ojek online mau dapat wifi gratis, dia harus belajar ngaji dulu 1 jam. Untuk dapatkan 1 jam wifi gratis, dia belajar ngaji 1 jam. Ini saya ambil dari Jogja. Waktu saya ceramah di Jogokarian, tempatnya Ustadz Salim Afillah, itu dia pasang wifi gratis untuk anak muda. Syaratnya ngaji 1 juz, baru dapat 1 jam. Dikasih password,
hari itu dia bisa pakai 1 jam. Kalau dia ngaji 2 juz 2 jam. Kalau saya ubah, karena kalau mengaji banyak orang-orang tidak bisa ngaji gitu. Jadi saya ubah, saya panggilkan mahasiswa saya di Stiba, saya kan dosen Stiba. Saya panggil mereka, saya kasih juga mereka kafalah ya, gaji bulanan 300.000 kah 500.000 tergantung masuknya. Saya hitung 1 kali masuk 1 hari kita kasih tak 20.000 30.000 ditanggung makannya. Jadi kita subsidi 2. Guru ngaji, mahasiswa ini dapat dari mengajar ngaji. Ojek online, anak-anak muda itu juga dapat. Iya. Kemarin di Maseto sama Dini Aminarti, waktu saya ada acara di 4 Point, saya undang, alhamdulillah mau datang ke sana. Ya, nanti saya kirim di Pak Anwar sama yang BPFK juga siapa, nanti bantu share saja. Iya. Kalau Anda tidak bisa menyumbang, bantu share kebaikan ini untuk anak. Bukan punya saya, Pak. Iya. Ini wakaf. Iya. Jadi bangunannya nanti bukan milik saya. Ini juga bangunan kan kita ngontrak juga. Iya. Kita bangun, nanti mudah-mudahan ada rezeki kita permanenkan insya Allah. Ya, tapi sudah aman sampai 10 tahun ke depan. Ya. Makanya Masya Allah ini kesempatan luar biasa. Hanya dengan 84.000 Pak. Ya. Kenapa 84.000? Karena kita share-nya 84.000 1 orang. Karena anak-anak RAB-nya butuh 84 juta. Kalau follower saya ada 35.000, berarti butuh 1.000 orang saja. Nah, ini yang sudah masuk 34 juta. Berarti sudah ada sekitar 300-an orang yang share dari anak-anak muda. Ya kalau pejabat ya masa 84.000 Pak. Malu-malu tongki sama Allah ya. Ini cara kita untuk mempermanenkan amalan-amalan soleh kita. Nah kemarin juga Mas Dimas sama Mbak Nini waktu datang, nah, dia juga endorse. Alhamdulillah ya bisa bermanfaat. Sebelah sini Cah. Ruswan bantu Ruswan. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Ya Ruswan bantu ke ibu-ibu. Ya. Nah gitu ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan setiap amalan kita ya, dengan setiap usaha kita. Dan mudah-mudahan itu tadi masalah rezeki mencerahkan Bapak Ibu sekalian. Karena orang ini Pak banyak yang murtad gara-gara rezeki. Banyak yang ya mohon maaf gara-gara 1 dus Indomie berpindah tauhid. Ya, apalagi kalau dalam keadaan musibah-musibah ya. Naudzubillah min dzalik ya. Ini yang penting kemudian untuk kita pahami bersama. Tadi juga rumus dari Imam Malik dan Imam Syafi'i ya, bahwa rezeki itu tidak diusahakan dengan diusahakan, dua-duanya ada kaidahnya ya. Bahkan kemudian orang yang menyembah selain Allah juga diberikan. Nah ini semua bagian daripada apa? Bagian daripada keyakinan ilmu tentang rezeki itu sendiri. Olah hati kita baik-baik, percaya tawakal sama Allah, jangan mengecilkan harapan kita, karena kita punya Allah yang maha besar. Yang belum haji, yang belum umroh, minta sama Allah untuk dihajikan, minta sama Allah dihajikan sekeluarga, semuanya minta sama Allah. Insya Allah apa yang kemudian kita hajatkan dimudahkan dan diperoleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana teman saya tadi, lain dia pelajari, lain dia dapat Pak ya. Belajar ilmu tafsir sampai S3, sekarang sibuk urus batu bara ya. Begitu juga dengan tadi Dokter Fika ya. Belajar S1 sampai dokter gigi, kedokteran gigi, berniat untuk memperbaiki giginya orang, ternyata rezekinya merusak giginya orang ya kan? Ya. Ya, baik, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi